bertemu kembali adik-adik setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Kita kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan di Cheerful Saturday. Yuk kita sebelum ibadah, kita buka dengan berdoa. Lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami Bapa. Kami boleh kembali bersama-sama beribadah Tuhan. Meskipun melalui online, tapi biarlah kami tetap semangat Tuhan dalam beribadah kepada Engkau, dalam bernyanyi, dalam menari buat Engkau Bapa. Sebab Engkau Allah yang selalu berserta dengan kami dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun kami. Engkau Allah yang selalu setia dengan kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau yang menyertai, Engkau yang sertai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap bersuka cita katakan amin. Ya adik-adik kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita pujikan ku daki-daki gunung yang tinggi.
Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam keadaan kita, waktu kita sedih, waktu kita takut, waktu kita sukacita. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Amin adik-adik. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita pujikan firman. Kutanam dalam hidupku yang menolong setiap kita.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian. Setelah lama kita tidak berjumpa, sekitar 2 atau 3 minggu kita tidak bertemu. Dan hari ini kita bertemu lagi di Sabtu yang ketiga. Apakah adik-adik rindu Kak Dian? Atau adik rindu dengan yang kakak-kakak yang lain? Nah, mulai minggu ini kita akan kembali bertemu di setiap hari minggunya, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada sore hari ini sebelum kita masuk ke kebenaran firman Tuhan, kita harus apa? Harus berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, lipat tangan kita, tutup mata kita dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan, anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman daripada Engkau. Berikan kami tanah hati yang baik, sehingga ketika firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami semua. Berkat semua anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman pada sore hari ini, bila mereka telinga yang daripada Engkau, hati yang daripada Engkau, sehingga mereka bisa menangkap setiap kebenaran firman disampaikan. Terima kasih ya Tuhan. Kita semua sudah berdoa berkata amin. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Kak Dian berharap pada kita bersuka cita dan adik-adik semua tetap bersemangat untuk tetap beribadah di hadapan Tuhan walau secara online, tapi kita tetap bersuka cita. Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan Kak Dian bertemakan Aku punya Tuhan yang besar. Jadi ada satu pujian kalau di setiap hari minggunya itu saya ibadah ada pujian berkata, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jadi pujian tadi berkata, aku punya Tuhan yang besar. Jadi kalau kita berkata, aku punya Tuhan yang besar, maka kita tidak boleh menjadi anak-anak apa? Anak-anak yang takut, nggak boleh jadi anak-anak yang khawatir, jadi anak-anak yang bimbang, jadi anak-anak yang tidak percaya. Enggak boleh. Kalau kita sudah berkata aku punya Tuhan yang besar, maka kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak meragukan akan perbuatan Tuhan, tidak meragukan akan perbuatan kehebatan Tuhan yang luar biasa. Apakah Tuhan akan tolong aku? Apakah Tuhan akan menyertai aku? Apakah Tuhan akan berkati aku? Enggak. Kita tidak perlu mempertanyakan itu semua, karena kita mengenal siapa Allah kita. Kita punya Tuhan yang besar. Bahkan firman Tuhan mengatakan Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Siapa di sini yang tinggalkan Bapa sendirian? Ayo, kalau dia mau tanya, kalau dia mau lihat siapa yang di sini tinggalkan oleh Tuhan? Gak ada. Kita di sini gak ada yang tinggalkan sama Tuhan. Malah seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Seringkali kita lupa sama Tuhan, bukan lupa sih, tapi sengaja. Udah tahu waktunya ibadah, bukan ibadah malah pergi main. Udah tahu waktunya ibadah malah pergi ke mall, pergi jalan-jalan. Enggak, kalau kita sebagai anak Tuhan yang baik, waktunya ibadah ya kita ibadah. Jadi kembali lagi adik-adik, kalau kita berkata aku punya Tuhan yang besar, maka kita tidak boleh menjadi orang yang takut, kita gak boleh menjadi orang yang khawatir. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kisah dari murid-murid Yesus. Padahal Yesus ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka takut. Padahal Yesus ada di sekitar mereka, tapi mereka bimbang. Padahal Yesus di sekitar mereka, tapi mereka masih tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Kita buka kitab kita di Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai yang ke-41. Jadi temanya adalah angin ribut diredakan. Adik-adik pasti sudah sering kan mendengar cerita ini. Cerita bagaimana murid-murid Tuhan takut, murid-murid Tuhan khawatir, murid-murid Tuhan bimbang.
padahal ada Yesus di tengah-tengah mereka. Ayat yang ke-35 firman Tuhan mengatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi Tuhan sudah selesai dari pelayanan, Tuhan itu mau pulang atau mau jalan-jalan. Pokoknya Tuhan menyuruh mereka untuk segera naik perahu dan mereka akan bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Mereka bawa siapa adik-adik? Mereka membawa Yesus beserta mereka. Ada Yesus tengah-tengah mereka, ada Yesus bersama mereka. Di tengah-tengah mereka tuh ada Yesus adik-adik. Dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi Tuhan naik ke perahu, dia bertolak ke seberang, dan banyak perahu lainnya juga mengiring Yesus, menyertai dia. Dan tiba-tiba nih adik-adik, biasa kan kalau orang naik perahu di tengah-tengah laut tuh tiba-tiba suka ada ombak besar, suka ada angin ribut, suka ada pokoknya hal-hal yang tak terduga terjadi di tengah-tengah lautan. Nah, tiba-tiba nih adik-adik, ketika mereka sedang melakukan perjalanan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Bukan cuma dahsyat, tapi sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Saking besarnya ombak, saking besarnya angin taufan itu, air ombaknya masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi kalau ada nelayan perahunya masuk ke air, mereka juga takut, mereka juga khawatir. Apakah mereka akan tenggelam? Apakah mereka akan hilang di tengah lautan? Nah, ini yang dirasakan oleh murid-muridnya. Mereka takut, air sudah mulai masuk, mereka mulai menguras airnya dalam perahu, mereka buang airnya. Nah, pada waktu itu posisi anginnya lagi ribut, airnya masuk dalam perahu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yang dilakukan oleh Tuhan adalah tidur. Tuhan gak bantuin mereka menguras air. Tuhan gak bantuin mereka untuk menenangkan tenang, enggak. Tuhan malah tidur. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Santai aja lah, Yesus santai, ada ribut, ada ombak, Yesus tidur pokoknya. Maka murid-murid yang membangunkan dia dan berkata kepadanya, muridnya mungkin kesal, kok bisa ini guru ini mah tidur? Kita kan di ambang kematian, air sudah masuk, angin tufan sangat ribut, malah yang akan tidur. Lalu muridnya membangunkan Yesus dan berkata, engkau tidak peduli kalau kami binasa, engkau tidak peduli kalau kita binasa, bukan? Nggak tanya-tanya dulu, tiba-tiba langsung ngomong, engkau tidak peduli kepadaku Tuhan, engkau nggak peduli lagi. Kita diserang angin ribut, perahu kita kemasukan air, engkau tidur, engkau tidak peduli lagi kepadaku Tuhan. Murid-muridnya marah, murid-muridnya ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan. Engkau nggak peduli lagi sama aku Tuhan, engkau lagi peduli kepada kami. Lihatlah, angin mulai ribut, air mulai masuk ke dalam perahu. Nah, karena murid-muridnya udah mutung, nggak kan adik-adik, gara-gara muridnya udah mulai mengamuk, mulai marah, mulai bersungut-sungut, maka Tuhan pun bangun. Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Tuhan mungkin ngomong, tenang, ada aku, tenang. Tapi murid-muridnya itu udah terlanjur khawatir, udah terlanjur bimbang, udah terlanjur takut. Dia gak menyadari bahwa dia membawa Allah. Murid-muridnya gak menyadari dia membawa Yesus yang luar biasa, Allah yang dahsyat yang bersama-sama dengan mereka. Melihat bagaimana orang tuli disembuhkan, orang lumpuh berjalan, Tuhan membuat mukjizat, mereka seakan lupa. Gara-gara khawatir, gara-gara takut, gara-gara bimbang, mereka lupa kalau mereka bersama dengan Yesus yang hebat. Sehingga ketika mereka sudah ngomel-ngomel, Tuhan bangun dan Tuhan cuma berkata, simple adik-adik. Ia pun bangun, menghardik angin dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Cuma toh Tuhan modal ngomong, diam, tenanglah. Dan angin ribut itu menjadi reda, ombak itu menjadi tenang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, nah ini dia poinnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, murid-muridnya ini, Yesus ini berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan Tuhan bilang, aku ada di tengah-tengah kamu, aku ada di sini. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sama halnya juga Tuhan berkata kepada kita. Dia berkata, mengapa kamu takut, hai anakku? Mengapa kamu menjadi khawatir? Mengapa kamu menjadi bimbang? Jadi mari mulai hari ini kita menyadari bahwa kita memiliki Allah yang besar, kita memiliki Allah yang hebat, kita memiliki Allah yang luar biasa. Maka jangan lagi takut, jangan lagi bimbang, jangan lagi khawatir, jangan lagi pokoknya yang tidak baik jangan lagi kita lakukan. Tapi mari kita melakukan semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain. Nah, mereka mulai berbisik-bisik, siapa nih kita bawa ini? Siapa dia? Kenapa dia begitu berkuasa? Nah, kayak apa dikatakan, mereka jadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapa gerangan orang ini? Mereka gak sadar bahwa Tuhan yang hebat itu berada di tengah-tengah mereka, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ketika angin ribut, ketika ombak itu taat sama Tuhan dan itu tenang. Baik kita sebagai ciptaannya, kita juga menjadi anak-anak yang taat, kita menjadi anak-anak yang kuat, kita menjadi anak-anak yang takut hormat akan Tuhan. Jadi kebenaran firman pada sore hari ini adik-adik, mari kita menjadi orang yang percaya. Mari kita menjadi anak-anak yang takut hormat akan Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak yang tidak bimbang, tidak khawatir, dan tidak takut, tapi menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah adik-adik, jadi mari kita bersuka cita, mari kita bergembira, hilangkan rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang. Apapun yang membuat kita tidak percaya kepada Tuhan, singkirkan. Ingat, aku punya Tuhan yang besar. Jadi kita harus menyadari bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang hebat, dan Allah yang luar biasa. Demikian renungan pada sore hari ini. Kita akhiri firman ini dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat semua kebaikan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Biar kami menyadari bahwa Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Tak perlu kami takut, tak perlu kami khawatir, tak perlu kami bimbang, sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu pada sore hari ini. Mereka sudah beribadah bersama-sama dengan kami, berkati sekolah mereka, masa depan mereka, tuntun mereka, bimbing mereka, untuk mereka tak berada dalam jalan-jalan daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah anak-anak ini dalam kuasa tangan-Mu, dan minggu depan kami akan bertemu kembali. Biarlah semangat kami, sukacita kami tak melimpah di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, segala puji dan kemuliaan hanya bagi Engkau Raja, segala Raja. Kita berdoa berkata amin. Terima kasih adik-adik, kita ketemu lagi di minggu depan dengan kakak-kakak yang lain. God bless you.